ketika kita melaksanakan sholat dengan duduk, bagaimana ruku dan sujudnya? Kalau kita melaksanakan sholat dengan duduk, duduknya dengan duduk iftirosh, maka ketika ruku, sempurnanya adalah kening kita sejajar dengan tempat sujud. Bungkuknya. Minimalnya adalah kening kita melewati dengkul kita. Jadi jangan sampai gini doang. Atau sampai gini doang, ruku gini. Nah, ini kan keningnya nggak melewati dengkul. Nah, ini belum pas atau belum mencukupi. Jadi harus dibungkukan. Ini untuk menandakan kita sedang ruku. Kalau sholatnya dengan duduk, sampai melewati dengkul kening kita. Yang sempurnanya adalah kening kita bersejajar dengan tempat sujud. Nah, berarti lebih ke sana. Ini sempurnanya. Nah, itu cara untuk melaksanakan sholat dengan duduk. Nanti kita praktekkan ya di akhir. Nanti kita praktekkan bagaimana itu. Nah, untuk tata caranya. Kemudian, jika ada orang yang sholat di rumah sendiri, mampu untuk berdiri, maka wajib dengan berdiri. Jika berjamaah tidak kuat berdiri, maka boleh duduk. Begitu juga sholat berjamaah, mampu berdiri hanya 2 rakaat, maka rakaat selanjutnya boleh dengan duduk. Misal gini teman-teman, ketika kita sholat di rumah sendirian, itu bisa berdiri semuanya. Karena kalau sholat sendirian di rumah kan, surat pendeknya kita bisa milih. Kalau dengan imam berjamaah, takutnya imamnya suratnya panjang gitu. Malah menimbulkan kita pusing, sampai-sampai tidak bisa berdiri dalam sholat. Ketika melakukan sholat sendiri di rumah, itu bisa. Misalnya melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, berdiri semuanya 4 rakaat. Tapi ketika sholat berjamaah, baru rakaat kedua udah kelayangan, pusing. Itu mengganggu kekhusyuan. Sehingga kita harus duduk sholatnya. Jadi antara sholat di rumah dengan sholat berjamaah berbeda. Kalau sholat di rumah bisa melaksanakan rukun berdiri 4 rakaat, itu sempurna. Kalau berjamaah tidak sempurna. Maka mana yang lebih baik? Kita laksanakan sholat berjamaah di masjid atau lakukan sholat sendirian di rumah. Dalam kitab Fathul Mu'in ternyata yang lebih baik atau yang lebih utama adalah laksanakan sholat di rumah. Dengan catatan bisa berdiri sempurna sampai selesai sholat. Daripada sholat berjamaah di masjid tapi hanya 2 rakaat atau 1 rakaat yang bisa berdirinya. Kenapa seperti itu? Kalau kita berjamaah di masjid, menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Sedangkan berdiri dalam sholat itu hukumnya wajib. Maka prioritas yang lebih utama adalah usahakan bisa berdiri. Usahakan bisa berdiri. Walaupun sholatnya di rumah sendirian. Tidak melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Sedangkan berdiri dalam sholat merupakan rukun dan itu wajib dilakukan. Jadi lebih baiknya kalau teman-teman berpengalaman seperti itu, maka laksanakan sholat di dalam rumah secara sendirian. Karena kalau sendirian itu bisa mengatur bacaannya lebih cepat atau bisa mengatur bacaan suratnya lebih pendek. Biasanya kuliah al-ikhlas gitu ya. Kalau berjamaah di masjid kan apalagi imamnya hafidh, itu pasti panjang-panjang tuh ya. Pasti lama. Begitu ya. Ini mana lebih baiknya? Lebih baiknya adalah laksanakan sholat di rumah sendiri. Makanya jangan suudzon dulu. Kalau ada bapak-bapak yang sudah lansia, dia mah jarang ke masjid, kurang imannya. Jangan, nggak boleh suudzon seperti itu. Mungkin saja dia memiliki penyakit seperti ini. Dan dia melaksanakannya dengan benar. Melaksanakan sholat di rumah agar bisa berdiri sampai full melaksanakan sholat. Daripada sholat berjamaah tapi berdirinya 1 rakaat atau 2 rakaat aja. Tapi saya mau maksa sholat berjamaah, boleh silahkan. Ini mah soal mana yang lebih utamanya. Kalau mau memaksakan sholat berjamaah di masjid juga boleh. Ketika rakaat ketiga puyeng duduk, nggak apa-apa, sholatnya juga sah, gitu ya. Karena kita tidak mampu berdiri. Ini mah soalan mana yang lebih utama, gitu ya.